Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Agus Lianto dalam kanal Be Real. Siapakah Yesus bagi Anda? Mungkin pertanyaan ini mudah dijawab bagi kita orang Kristen. Kita bisa dengan mudah menjawab, oh Yesus itu Tuhan. Yesus itu Juru Selamat. Tetapi pada momen ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan jawaban atas pertanyaan itu. Siapakah Yesus bagi kita semua? Karena jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan cara hidup kita. Kalau Yesus hanya sekedar menjadi Tuhan yang membawa kita ke surga setelah kita meninggal, kalau Yesus hanya sekedar menjadi seorang juru selamat, maka tidak heran kita akan kesulitan untuk mempercayai semua yang Dia katakan. Kita akan kesulitan melakukan firman-firman-Nya. Kita akan bersikap mendua. Kita tahu bahwa Yesus misalnya, Dia meminta kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dia mengajarkan kita untuk berjalan 2 mil. Dia mengajarkan kepada kita untuk tidak membenci siapapun, tetapi mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dia mengajarkan kepada kita untuk memberikan segalanya, meninggalkan segalanya untuk memikul salib. Semua pengajaran itu, kita mungkin tidak membantahnya, kita mengaminkannya waktu itu dikhotbahkan di gereja. Tetapi sadar tidak sadar, kita tidak mampu melakukannya. Kita tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan. Khususnya pada hari ini, pada zaman sekarang di mana segala sesuatu menjadi sangat tidak mudah. Kita tidak menolak firman itu, kita menerima itu karena kita mengaku Dia sebagai Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, let's be real, tidak setiap kita percaya bahwa firman Tuhan itu bisa dilakukan. Itu kenyataannya. Dan salah satu yang menjadi sumber dari ketidaktaatan ini atau sumber dari ketidakmampuan ini adalah cara pandang yang tidak lengkap tentang Yesus. Siapakah Yesus bagi Anda dan saya? Bagi saya, Yesus bukan hanya sekedar Tuhan yang membawa kita ke surga setelah kita meninggal. Tetapi Dia juga adalah guru kehidupan. Dia tahu apa yang Dia ajarkan. Dia tahu bahwa apa yang diajarkannya itu akan berlaku sepanjang masa. Akan selalu relevan. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Dia, melalui Dia, segala sesuatu itu diciptakan. Sebagai pencipta segala sesuatu, tentu saja Yesus itu tahu bagaimana bergerak, bagaimana menjalani kehidupan ini. Sebagai pencipta kehidupan, Dia tahu cara hidup yang terbaik. Dia tahu bagaimana menjalani hidup sehingga hidup itu akan menjadi memuaskan, sehingga kita akan punya kehidupan itu sebagaimana seharusnya. Kalau kita melihat Dia benar-benar sebagai guru kehidupan, sebagai guru yang tahu apa yang Dia ajarkan, dan guru yang juga menjalani apa yang Dia ajarkan, dan guru yang mencapai puncak kehidupan, kalau kita memandang Dia bukan hanya sebagai Tuhan yang hanya berurusan dengan hal-hal rohani, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melihat bahwa semua perintah-perintahnya, semua ajaran-ajarannya itu ternyata sangat relevan dan tentunya bisa dikerjakan. Kita akan membahas kesulitan tentang melakukan firman ini dalam kesempatan lain. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin berfokus mengajak kita untuk merenungkan bersama. Benarkah kita itu percaya kepada Yesus? Seberapa jauh kita percaya kepada Yesus? Seberapa banyak kita percaya? Karena jangan-jangan kita hanya mempercayai Dia sebagian. Kita hanya mempercayai Dia untuk hal-hal yang tidak terlalu berkaitan dengan kehidupan nyata. Let's be real. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali tidak melibatkan Kristus. Kita hanya berdoa, hanya mengingat Dia mungkin di saat teduh kita, mungkin di ibadah minggu pagi, atau di momen-momen ibadah kita. Tapi di luar momen ibadah itu, kita bahkan melupakan bahwa Dia itu ada dan Dia itu terlibat dan Dia itu hadir. Kalaupun kita menyadari kehadirannya, kita tidak menganggap bahwa Dia itu mengerti tentang cara menjalankan pekerjaan kita misalnya. Kita tidak beranggapan bahwa Dia bisa paham tentang tantangan-tantangan yang kita hadapi sehari-hari.
Sehingga pada akhirnya ketaatan terhadap firman Tuhan itu bukan saja sulit, tetapi dipandang sebagai sebuah kebodohan. Dalam situasi seperti sekarang, orang yang melakukan firman, orang yang melakukan ajaran Yesus bisa-bisa dipandang sebagai orang bodoh, sebagai orang yang naif, orang yang polos, orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak tahu jahatnya dunia. Sekali lagi, salah satu sumber ketidaktaatan terbesar, sumber kesulitan terbesar bagi setiap kita untuk melakukan firman Tuhan adalah kita tidak terlalu percaya kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kita hanya sebagian saja, hanya berkaitan dengan hal-hal rohani, hanya berkaitan dengan hal-hal yang personal, hal-hal batiniah. Sedangkan dalam soal-soal yang di luar, soal-soal praktis, kita mungkin lebih percaya para motivator, mungkin kita lebih percaya orang-orang yang kaya, kita lebih percaya ucapan-ucapan orang yang berpengaruh, ucapan-ucapan orang yang berhasil dalam hidupnya secara finansial. Kita jauh lebih mempercayai ucapan-ucapan mereka daripada ucapan seseorang guru yang hidupnya 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi, sebagai orang Kristen, kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menyelesaikan ketidakkonsistenan ini. Kalau kita menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus, itu artinya dalam segala hal kita harus bisa melihat. Saya tidak mendorong kita untuk percaya buta, harus percaya, tidak. Tapi saya mendorong kita untuk mencari, untuk merenungkan, untuk mengeksplorasi setiap perintah, setiap firman yang diucapkan oleh Yesus. Dan kita coba belajar bagaimana itu bisa menjadi relevan, bagaimana itu bisa dilakukan, dan apa yang terjadi kalau itu dilakukan. Perlu usaha mental yang cukup keras saya pikir. Perlu perenungan yang mendalam. Tetapi yang jelas, kalau kita hidup seperti Tuhan tidak ada, kita bekerja seolah-olah Yesus itu tidak mengerti apa-apa tentang bisnis kita, sehingga kita harus menggunakan cara-cara yang di luar ajarannya, maka kita akan mengalami banyak hal yang tidak ada jalan keluarnya. Tetapi yang saya yakini, kalau kita mau belajar, kita berusaha mencari tahu, kita berusaha mendalami setiap ucapan Yesus. Dan mungkin begini, mungkin kita bisa menempatkan dia di posisi kita hari ini. Kalau Yesus yang menjadi CEO di perusahaanku, kalau Yesus yang menjadi manajer, kalau Yesus yang menjadi pemimpin dalam organisasi ini, apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan terjadi? Pertanyaan saya, kalau Yesus hari ini hadir dan dia menjadi direktur di perusahaan saudara, apakah perusahaan saudara akan bangkrut? Apakah perusahaan saudara akan gagal? Kalau Yesus kemudian menjadi pemimpin puncak organisasi di tempat saudara bekerja, atau Yesus menempati posisimu hari ini dalam dunia kerja atau dalam dunia manapun. Kalau Yesus menempati posisi saudara, posisimu hari ini, dimanapun engkau berada, apakah dia akan gagal? Apakah dia akan kacau balau? Saya yakin kita semua akan menjawab, oh kalau Yesus yang menempati posisi ini, posisiku ini, dia pasti membuat semuanya berhasil. Prinsip yang sama saya yakin bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berkata bahwa jika Yesus yang menempati posisi yang melakukan pekerjaan ini, maka semuanya akan berhasil, seharusnya, logikanya, kita juga bisa berkata bahwa kalau aku menempati posisi ini dengan cara, dengan prinsip yang seperti dia ajarkan, maka saya juga pasti akan berhasil. Aku juga pasti akan berhasil. Ini adalah pola pikir yang runut dan ini yang mungkin jarang sekali kita sadari. Kita berpikir bahwa kalau aku melakukan pekerjaanku dengan cara-cara Kristus, dengan firman Tuhan, aku pasti rugi. Pasti gak ada untungnya. Saya pernah bertemu dengan seorang anak muda, seorang pengusaha. Dia mengatakan begini, kok Agus, aku kalau kerja, aku harus mencuri katanya. Aku harus tidak bisa jujur dalam pekerjaanku. Kalau aku tidak mencuri, kalau aku jujur, gak makan anak istriku nanti. Dia bilang begitu.
Kalau kalau aku bekerja dengan cara Yesus, kalau aku bekerja dengan tulus, dengan jujur, anak istriku tidak makan. Pertanyaannya, apakah itu benar? Apakah itu realistis? Let's be real. Kalau Yesus, kalau Tuhan itu yang menciptakan kehidupan kita, dan kalau kita mengatakan kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin kalau kita melakukan segala yang Tuhan firmankan dan ujungnya adalah kehancuran? Tidak mungkin. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kita melakukan tepat yang seperti Yesus ajarkan, tentu saja kita harus mencari penerapan-penerapannya. Tetapi sikap kita adalah selalu mau melakukan firman. Saya yakin, saya sangat yakin bahwa Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Memang dalam pekerjaan ini ya, saudara-saudara, kita bisa bekerja keras, tapi keberhasilan itu datang dari Tuhan. Orang dunia menyebutnya itu keberuntungan datang dari Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan seluruhnya, kita menjalani kehidupan kita sepenuhnya dengan cara Tuhan, dengan apa yang Yesus ajarkan, saya yakin bahwa hasilnya akan selalu maksimal. Hasilnya akan selalu seperti yang Yesus kerjakan. Hasilnya selalu adalah keajaiban. Hasilnya selalu adalah keberhasilan. Jadi let's be real. Siapa Yesus bagi Anda dan saya? Kalau dia hanya sekedar Tuhan Juru Selamat yang hanya berkaitan dengan kehidupan batiniah, itu artinya dalam kehidupan ini kita harus berjuang mati-matian. Kita harus berjuang seperti semua orang. Kita harus berjuang seperti orang yang tidak mengenal dia. Sambil mungkin berharap satu kali kalau kita meninggal kita masuk surga. Atau kalau kita melihat dia sebagai seseorang pribadi yang menciptakan kehidupan. Dan dia tahu bagaimana menjalani kehidupan. Dia tahu apa yang bisa dihasilkan dari kehidupan ini. Dan kita kemudian mengikuti cara-caranya. Kita mengikuti firman-Nya. Kita mengikuti semua ajarannya. Meskipun ditertawakan oleh orang lain. Meskipun mungkin kita tidak terlalu paham. Kalau soal pemahaman kita bisa bicara lain kali. Tapi kalau kita mau taat, kita mau melakukan dengan keyakinan bahwa Yesus itu guru. Dia itu orang paling jenius yang pernah hidup. Dan ajarannya itu berlaku sampai kapanpun. Ajarannya itu berlaku dan setiap orang yang melakukan apa yang diajarkan akan memiliki kehidupan yang maksimal. Kehidupan yang memuaskan. Kehidupan yang bagaikan surga di dunia ini. Itu yang saya yakini dan saya ingin setiap kita mengalami bahwa janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Salam realistis.